Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di dalam peribadahan di rumah kita masing-masing. Saya menyampaikan pada kesempatan ini pengambilan rekaman memang diambil secara terpisah oleh karena situasi dan kondisi di mana saya masih merawat Bapak Agung yang dalam masa isolasi. Mari bersama kita akan bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita. Amin. Kita akan menyanyikan pujian ini. Selamat pagi, Bapak. Untuk berdiri. Kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan Gloria Patri. Ketika
baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, kita nyanyikan. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hari ini, di pagi hari ini, di waktu yang begitu indah, di mana kita diperkenankan untuk bisa bersekutu bersama dengan keluarga kita. Mari kita bisa saling memberikan salam satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Pujian datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, kami berkumpul menyembah Kristus Tuhan. Sembahlah Kristus Tuhan. Lupakan diri kita dan mari memuliakan namanya. Lupakan diri kita dan mari memuliakan namanya. Lupakan diri kita dan marilah memuliakan Kristus Tuhan. Sembahlah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di mana-mana kita mendengarkan berita-berita tentang bencana alam, tentang pertikaian, tentang begitu banyak kesusahan, tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa di atas setiap peristiwa Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Mari pujian dari PPR 2 nomor 68 ini akan kita nyanyikan bersama. Nama Yesus terus bersuara. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Kaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pada
bersama kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika apa yang ada di sekitar kami mendengar, kami melihat, bahkan mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidup kami. Kami semakin mengerti bahwa kami ini sangat lemah, bahwa kami ini memerlukan belas kasih-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, kami datang kepadamu, menyampaikan setiap pergumulan, demikian juga pernyataan di hadapan-Mu, bahwa kami benar-benar membutuhkan belas kasih-Mu. Kami memerlukan Tuhan, kasih anugerah-Mu untuk dapat menjalani setiap kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Tuhan, kiranya anugerah-Mu itu menjadi anugerah yang senantiasa mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Mari silakan duduk kembali. Di dalam segala keadaan, Allah yang akan senantiasa memberi kita kekuatan dalam keadaan apapun juga. Maka pujian dari PPR 2 nomor 426 bait 1, bait 3 dan 4 akan kita nyanyikan bersama. Allah beri kekuatan. Bila kita percaya Dia
Kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, karuniai kami dengan kekuatan-Mu, Roh-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang akan kami baca dan renungkan akan membawa kepada kehidupan yang semakin baru di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya firman itu tidak hanya meneguhkan, tidak hanya menghibur, tapi bahkan juga menegur hidup kami, membaharui diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Selalu ada waktu untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus tidak serta-merta dapat diterima dengan baik. Sama seperti ketika ia melayani di kota Nazaret, tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Bagaimana orang kemudian fokus terhadap siapa dia? Siapa orang tuanya? Apa pekerjaannya? Terhadap identitas yang nampak. Tetapi bukan tentang identitas siapa dia sejatinya. Yesus Kristus adalah Mesias yang kudus dari Allah. Dan pernyataan itu malah keluar dari mulut setan yang merasuki seseorang. Di mana setan itu menyebut siapa Yesus secara lengkap. Yesus orang Nazaret yang kudus dari Allah. Dari mana dia dibesarkan, dari mana Yesus berasal, dan identitasnya sebagai yang kudus dari Allah. Tapi sayang sekali bahwa setan tahu tentang itu, tapi setan tidak mau tahu, tidak mau mengakui, dan tidak mau percaya. Itu perbedaannya.
Walaupun setan tahu Yesus adalah yang kudus dari Allah, Mesias itu, tapi setan tidak mau percaya dan mengakui. Yang kudus dari Allah, yang berkuasa menaklukkan setan, tetapi juga yang berkuasa atas jiwa-jiwa manusia. Bapak Ibu, baik iblis atau setan ataupun sakit penyakit, pada prinsipnya memang punya peran, punya andil yang sangat besar untuk menghancurkan hidup manusia. Kita bisa melihat bersama bagaimana setan itu dapat menghempaskan, dapat membanting tubuh yang dirasukinya, dapat membuat kecelakaan, sakit penyakit, demam, itu pun dapat melemahkan tubuh dari si penderitanya. Bahkan juga mampu melemahkan psikis, tidak hanya fisiknya, tapi psikis seseorang. Atau bahkan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, menyebabkan kemunduran iman, kemunduran percayanya kepada Tuhan, sehingga malah meragukan kuasa Tuhan dan meminta kuasa-kuasa lain selain Tuhan, karena biasanya menganggap bahwa kuasa-kuasa lain yang bukan daripada Tuhan itu dirasa manjur, instan, cepat ada hasilnya, padahal malah membuat jatuh lebih dalam lagi. Padahal itu hanyalah penipuan semata, penipuan dari kuasa-kuasa iblis itu. Bagi orang percaya, bagi kita bersama, ya, segala hal yang berkaitan dengan kuasa-kuasa setan, segala hal yang berkaitan dengan sakit penyakit yang diderita, memang membuat kengerian, membuat kekhawatiran, ketakutan. Tapi seharusnya bagi orang-orang percaya ada hal yang lebih mengerikan, lebih menakutkan dari semuanya itu. Yakni apa? Kuasa dari Allah yang Maha Tinggi itu, kuasa Yesus Kristus, sebenarnya itulah yang layak untuk kita hormati, untuk layak kita takuti. Kenapa? Di dalam Injil Matius 10 ayat 28, Yesus sendiri pun mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jangan kemudian dibodohkan oleh penipuan dari kuasa-kuasa jahat yang terkadang juga bisa mengambil sisi-sisi kesehatan kita. Jahat, hati-hati, jangan sampai tertipu. Mereka bisa memang membuat kelemahan fisik maupun psikis, rohani kita juga bisa dilemahkan. Tapi sejatinya kita harus mengetahui bahwa ada Dia, Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang punya kuasa untuk jiwa kita dan juga bahkan tubuh kita. Tubuh kita ada dalam kekuasaannya, tapi jiwa hanya Dia yang bisa. Hanya Yesus yang memilikinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit harus, kita lihat bersama, bersedia berbagi dengan sakit penyakit tersebut.
yang dirasuki oleh iblis harus berbagi dengan iblis karena dikuasai. Hidup tidak sepenuhnya dapat dijalani dengan baik. Sebab gangguan-gangguan akibat sakit penyakit itu menghambat, membuat menderita bagi si penderita. Waktu-waktu tertentu si setan atau sakit penyakit tersebut memang mengontrol, memang sepertinya mengatur si penderita itu. Dan sepertinya si penderita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Sepertinya tidak dapat melakukan apapun juga. Lalu kepada siapa dalam kondisi tersebut layak untuk dimintai tolong? Siapa yang dapat menolong? Yang dapat menolong hanyalah Yesus Kristus. Sebab Kristus lebih besar kuasanya dibandingkan dengan kuasa-kuasa selain daripada Dia. Kuasa setan, sakit penyakit, semuanya ada di bawah kuasa Yesus. Yesus bahkan menghardik. Kita bisa melihat bersama dalam Lukas bagian yang pasal keempat ini. Bagaimana setan, sakit penyakit pun dihardiknya dengan penuh kuasa. Yesus meminta untuk sakit penyakit maupun setan itu menutup mulut dan memaksanya untuk diam dan tidak melawan. Yesus tidak berkompromi dengan setan. Yesus berkuasa, tidak berkompromi dengan sakit penyakit. Dampak apa bagi mereka yang telah disembuhkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan? Mereka yang terbebas dari kuasa sakit penyakit, mereka yang terbebas dari kuasa roh-rohan si setan itu, memiliki hidup yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demikianlah orang-orang yang telah disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus Kristus. Mereka menjadi ciptaan baru, seperti yang dialami oleh ibu mertua Simon, di mana setelah ia dibebaskan dari sakit penyakit, perempuan ini, ibu mertua Simon ini, kemudian bangun dan melayani mereka. Tidak hanya Yesus Kristus yang dilayani, tapi orang-orang yang ada, mereka dilayani oleh ibu mertua Simon yang telah dibebaskan dari sakit penyakit. Orang yang telah dibebaskan Yesus Kristus adalah menjadi orang yang akan senang untuk melayani seperti Yesus. Yang dibebaskan dan dipulihkan Tuhan akan dengan sukacita juga memulihkan sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang peduli terhadap orang banyak yang menderita sakit penyakit, kelemahan-kelemahan, kerasukan-kerasukan setan, demikianlah Tuhan Yesus peduli tidak hanya soal fisik, tapi rohani mereka, rohani orang banyak, rohani kita juga dipedulikan. Beberapa waktu sebelumnya di dalam pasal keempat yang kita baca, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Yesus mengajar dengan sungguh-sungguh dimanapun ia berada. Bahkan di tempat-tempat yang tersulit sekalipun. Nazaret, kota tempat ia dibesarkan, adalah kota yang sulit karena kota ini penduduknya menolak Yesus Kristus. Karena tahu siapa Yesus Kristus. Karena menganggap Yesus Kristus adalah orang yang
mereka ketahui dari mana berasal, orang tuanya berasal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tapi juga Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani seperti yang dialami oleh ibu mertua Simon. Seperti dalam ayat 40 sampai 41, orang-orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit dan kerasukan setan, dikatakan orang banyak. Tuhan Yesus meletakkan tangan atas mereka, menyembuhkan mereka. Dia yang berkuasa itu. Bapak, Ibu, itulah Injil Kerajaan Allah yang senantiasa menjawab kebutuhan manusia, yang mencari Tuhan, yang berusaha untuk menemukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyerahkan segala sesuatunya, hidupnya, waktunya, setiap saat untuk orang-orang yang demikian, untuk orang-orang yang membutuhkan, membutuhkan jamahan tangannya, membutuhkan pertolongan tangannya. Orang-orang yang demikian, yang meminta pertolongan, mencari dengan sungguh-sungguh, memohon untuk tidak ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Orang-orang demikianlah yang akan dikaruniai waktunya, dikaruniakan kepadanya seluruh hidup Yesus Kristus. Dan orang-orang demikian akan menemukan saat-saat, momen-momen berharga bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai-sampai dikatakan tidak ada waktu untuk beristirahat. Kenapa? Karena semuanya Ia berikan, waktunya Ia berikan untuk semua orang yang meminta tolong kepadanya dan mencarinya. Dikaruniakan seluruh hidupnya untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan senantiasa menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Ada banyak waktu, seluruh waktu Tuhan untuk kita bersama. Kita berdoa. Meteraikanlah kuasa firman-Mu atas kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa yang menjadi tempat tujuan kami Tuhan. Tempat kami meminta pertolongan, mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami dalam segala keadaan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan kita bersama akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari, silakan duduk. Kita akan bersama berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian ini. Berdoalah, bait 1 dan bait kedua. Kita akan berdoa bersama. Tuhan kami yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tentu dengan segala kerendahan hati, karena betapa kami lemah dan membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Ngatina, untuk Ibu Saliem, untuk Ibu Yuli Supardi, demikian juga dengan Saudara Wawan, Saudari Dewi, Bapak Agung, Ibu Sriatun, dan juga keluarga. Kiranya Tuhan pada saat ini mereka Tuhan Engkau pulihkan. Kami juga berdoa bagi para senior kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan para senior kami. Tidak lupa bersama dengan anak-anak kami yang saat ini mengikuti sekolah maupun juga perkuliahan secara online. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Tentu tidak hanya perhatian, tetapi bahkan lebih dari itu, cara, metode, kebiasaan yang baru di dalam sekolah dan juga perkuliahan itu membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Biaya juga yang tentu dikeluarkan, Engkau yang akan mencukupkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses penulisan akhir dari kuliah, Saudari Agatha, Saudari Melina, Saudari Shirley. Kami menyerahkan anak-anak kami terkasih ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi jemaat di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, di mana tentu dalam kehidupan rohani jemaat sangat menghadapi persoalan yang tidak mudah, sangat berat Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati, meneguhkan, menguatkan iman dari jemaat. Persoalan-persoalan kesehatan, pergumulan, perekonomian maupun pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong.
Diberkatilah jemaat-Mu yang mana saat ini tetap dapat bekerja maupun juga yang harus kehilangan pekerjaan. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau yang akan menolong. Engkau yang akan senantiasa mencukupkan dalam segala sesuatunya Tuhan Yesus. Mereka yang tetap dapat bekerja pun, baik di kota Kudus maupun di luar kota Kudus, Tuhan kiranya Engkau tetap melindungi. Tuhan kiranya Engkau tetap memeteraikan dengan kuasa-Mu, sehingga dijauhkan dari segala kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, kuman, virus, penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan, diberkatilah mereka senantiasa. Kami juga berdoa bagi yang saat ini bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengetahui lebih dari apapun juga. Karena situasi saat ini yang tidak mudah. Tolong Tuhan Yesus, berkatilah untuk jemaat saat ini, di mana dalam kehidupan pribadi tiap pribadinya, Engkau yang akan senantiasa bertata di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak Didik Setio, anak Timotius, anak Timoti yang berulang tahun. Engkau memberkati keluarga, memberkati masa depan, kehidupan, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Diberkatilah juga untuk Ibu Herna, yang mana telah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Engkau memberkati anak yang dikandung, memberkati Ibu Herna ya Tuhan, sampai pada waktu nanti melahirkan. Kami berdoa bagi para senior kami, pengurus komisi senior, untuk kesehatan, untuk program kerja, untuk kesetiaan dan sukacita dari para anggota komisi senior di gereja-Mu ini Tuhan. Diberkatilah mereka. Tuhan, kami berdoa untuk staf pengerja gereja, Ibu Lydia dan Bapak Gito. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi lingkungan kami, sekitar gereja kami, hubungan dengan tetangga, dengan RT, RW, dengan desa Kelaling, kecamatan Cekulo. Engkau yang akan senantiasa memberkati Cekulo, Kelaling ini Tuhan. Diberkatilah warganya, diberkatilah para pemimpinnya. Tuhan Yesus, kami bersama dengan GGKMI pun berdoa bagi pembangunan gedung Geraha Sinode yang saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat baik. Sekalipun demikian masih jauh perjalanan dalam pembangunan gedung Geraha Sinode Tuhan. Diberkati untuk panitia, diberkati proses pembangunannya. Terkhusus diberkati untuk Pendeta Aristarkus sebagai panitia yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Engkau memberkati Pak Aris, Engkau memberkati panitia yang ada. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia-Mu melimpah bagi proses pembangunan itu. Diberkatilah bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah Tuhan situasi saat ini, di mana banyak sekali terjadi bencana, di mana terjadi situasi sosial politik yang sangat berbeda. Tuhan, Engkau menolong. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Kami berdoa untuk proses vaksin yang sudah dimulai dan dilaksanakan secara bertahap. Engkau memberkati, dilancarkan dan dimudahkan. Berkati Tuhan untuk curah hujan yang berlangsung beberapa hari ini, yang mana menimbulkan banjir di mana-mana. Bahkan Tuhan, di sekitar kami,
telah terjadi banjir yang cukup membuat warga masyarakat menderita, harus kehilangan lahan persawahan. Tuhan, Engkau memberkati. Diberkati Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, di mana Tuhan menempatkan GKMI Cekulo dan Pos Poncomulyo. Diberkati di dalam nama-Mu. Kami juga mendukung program pemerintah gerakan di rumah saja selama 2 hari pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut. Tuhan, kiranya program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menekan dan membatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, seluruh masyarakat dapat menyikapi dengan baik, dengan bijak, sehingga benar-benar dapat mentaati pemerintah. Karena dengan mentaati pemerintah, kami mentaati Engkau Tuhan. Apalagi program tersebut adalah program yang baik, program yang mana bertujuan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan bersama memberikan persembahan. Maka dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersuka cita memberikannya. Amin. Mari dipersilakan untuk duduk dan kita akan menyanyikan pujian Muliakanlah Tuhanmu. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh melimpah dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya, dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama
Mari bersama kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan tetap berpegang kepada tangan Tuhan yang menolong kita. Mari pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidup berkenan padanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saya mengundang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah damai dan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilahkan untuk duduk dan kita bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai kita laksanakan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam diri kita. Pada kesempatan ini, saya juga tetap menyampaikan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, karena memang situasi yang belum mereda saat ini. Sembari tetap beraktivitas dengan tetap penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Mohon dukungan doanya untuk pemulihan dari saudara-saudari kita, Pak Agung dan yang lainnya. Dan kami juga tim pelayanan hari ini juga sangat bersyukur masih bisa dapat melayani kita sekalian. Mohon maaf jika ada suara-suara ayam berkokok dan lain sebagainya, tapi biarlah itu menjadi sukacita bagi kita bersama. Amin.